Ayahku adalah dewa perang. Bab 541. Guan Qianjun berkata dengan tenang, mengapa kamu tahu begitu banyak? Lakukan saja pekerjaanmu dengan baik. Sudahkah kamu membaca naskahnya secara menyeluruh? Apakah kamu memiliki pemahaman yang mendalam tentang karakternya? Sudahkah Anda meminta Li Rumeng untuk meninjau kembali dialognya? Apakah Anda memiliki wawasan unik sendiri tentang karakter yang relevan? Suara gemuruh ini membuat alis Liu Yan berdiri karena marah, dan dia berharap bisa mencubit sepotong daging dari tubuh Guan Qianjun. Dia berkata dengan marah, apakah aku tidak peduli padamu? Kemungkinan besar ini adalah pembunuh yang dibawa oleh Ye Chen. Sudah kubilang, dia pasti akan mengambil tindakan terhadap kita. Aku tidak menyangka dia akan menjadi begitu kejam saat itu juga. Dia ingin membunuh kita berdua. Jika kita benar-benar mati, betapa menyedihkannya. Kita harus dilindungi. Bagaimana kalau aku menghabiskan uangku sendiri dan mencari 180 pasukan khusus untuk melindungi kita? Setengah dari satu orang, tidak ada yang bisa terjadi padaku, dan tidak ada yang bisa terjadi padamu. Kata-kata ini sedikit menyentuh hati Jenderal Guan, tetapi dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia menggelengkan kepalanya, tidak perlu, saya akan menyelesaikan masalah ini sendiri, itu tidak akan disebabkan oleh Ye Chen. Kenapa itu tidak mungkin? Aku hanya berpikir begitu. Kalau tidak, siapa yang bisa menggunakan pembunuh untuk menciptakan hal mengerikan seperti itu untuk membunuhmu dan aku? Ye Chen sangat menakutkan. Dia adalah pemuda dari Tiandu. Dia adalah iblis lukisan dari Tiandu. Dia memiliki banyak energi. Kamu harus sangat energi dan jangan menganggap entengnya. Jika tidak, sebelum dia selesai berbicara, Guan Qianjun meraih tangannya dan menyeretnya ke sisi lain. Liu Yan terkejut dan berkata dengan cepat, hei, kamu akan membawaku kemana? Aku belum selesai berbicara, kamu akan membawaku kemana? Guan Qianjun berkata dengan tenang, tarik kamu ke ruangan kecil yang gelap. Liu Yan terkejut lagi, tidak mungkin, kamu menyeretku ke ruangan gelap di siang hari bolong. Apapun yang ingin kamu lakukan, bahkan jika kamu ingin melakukan sesuatu, jangan pergi ke ruangan gelap. Kembalilah padaku. Kembali ke apartemenku di atas mansion. Bukankah kita harus mencari lingkungan yang lebih baik? Yang terbaik adalah membuka sebotol anggur merah atau sampanye atau semacamnya. Perlu sedikit romantis. Tidak bagus di siang hari bolong, tapi lebih baik di malam hari. Saat dia mengatakan itu, dia merasa sedikit kasihan. Guan Qianjun menoleh dan memberinya tatapan aneh, apa yang kamu pikirkan di kepala kecilmu? Saat ini, dia telah menarik Liu Yan ke sudut. Ada pintu besi di sebelahnya, dan dua orang menjaga pintu. Begitu mereka melihat Guan Qianjun datang, mereka langsung mengangguk hormat dan berkata, halo, Tuan Guan. Guan Qianjun mengangguk, apakah orang-orang di dalam masih berperilaku baik? Kedua pria itu semuanya tersenyum. Seseorang berkata, berperilaku sangat baik, berperilaku sangat baik. Dia bekerja dengan serius di sana. Yang lain berkata, awalnya dia tidak enak. Dia bilang dia tidak mau makan sayur dan lobak. Dia bilang dia ingin makan sesuatu yang enak, setidaknya sesuatu seperti daging babi dengan acar sayuran dan ayam panggang garam. Lalu aku memarahinya dan dia pergi menggambarnya. Liu Yan di sebelahnya bingung, bos, apa yang terjadi di sini? Siapa yang dikurung? Mengapa Anda membawa saya ke sini? Kupikir kamu menginginkan itu, sungguh. Saat dia berbicara, ada sedikit kekecewaan di wajahnya, dan dia berkata dengan keras, mari kita pikirkan baik-baik tentang bagaimana menghadapi Ye Chen. Berapa kali Anda ingin saya memberitahu Anda bahwa Ye Chen sangat kuat? Dia adalah salah satu dari 8 keluarga besar di kota Tiandu. Tuan muda dari keluarga Ye memiliki energi yang tak ada habisnya. Ayahnya sangat menyayanginya. Dia pasti akan mengerahkan segala macam kekuatan untuk membalaskan dendam putranya dan membunuhmu. Kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba berubah menjadi repeater dan melihat ke satu arah dengan tidak percaya. Ketika dia mengatakan ini, Guan Qianjun membukakan pintu. Liu Yan melihat ke dalam tanpa sadar, dan dia tercengang saat melihatnya. Perabotan di dalamnya cukup sederhana, dengan tempat tidur dan meja panjang. Meja panjang itu juga dilapisi kertas gambar halus, dan sebuah map bergambar besar diletakkan di salah satu sisinya. Ada seorang pemuda berwajah pucat, bermata melotot, dan bermata agak kusam, sedang menggambar ke sana kemari, alisnya berkerut. Setelah pintu terbuka, dia mengangkat kepalanya dan mengangguk hormat ke arah Guan Qianjun bahkan tanpa melihat ke arah Liu Yan. Bos, kamu di sini. Saya sedang melukis.
Meski lukisan ini belum selesai, saya sangat berhati-hati. Saya yakin setelah saya selesai melukis, lukisan itu akan melampaui batas normal saya. Harga pasarannya pasti lebih dari 5 juta. Kalau saatnya tiba, utang dalam jumlah besar bisa dilunasi. Orang yang berbicara secara alami adalah Ye Chen. Ketika dia berpikir bahwa meskipun lukisan ini bernilai 10 juta, masih jauh dari 1 miliar, dia merasa sedih dan air mata mengalir di pipinya. Liu Yan terkejut setidaknya selama 3 menit setelah melihatnya, dan kemudian dia bertanya dengan kaget, Ye Chen. Mengapa kamu ada di sini? Mengapa kamu menyebut Guan Qianjun bosmu? Apakah kamu membantunya melukis? Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan menundukkan kepalanya. Dia tidak bertatap muka dengan teman lamanya. Dia bergumam, ya, saya berhutang. Saya berhutang 1 miliar kepada bos. Bos itu murah hati dan hanya mengizinkan saya menjual lukisan. Menjual lukisan untuk membayarnya kembali, jadi untuk waktu yang lama di masa depan. Saya akan tinggal di sini dan melukis untuknya dengan patuh. Liu Yan menarik napas dalam-dalam lagi dan berteriak tak percaya, bagaimana ini mungkin? Anda adalah putra tertua dari Tiandu. Keluarga Anda adalah salah satu dari 8 keluarga bangsawan di Tiandu. Anda adalah iblis lukisan di Tiandu dan Anda memiliki sifat yang sangat baik. Masyarakat. Latar belakang. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Saat dia berbicara, Liu Yan merasa sedikit bosan. Dia bertanya pada Ye Chen, bukankah kamu seharusnya mengerahkan semua kekuatan sekarang untuk menyerang Guan Qianjun dan menghajarnya hingga babak belur? Apakah kamu harus memohon belas kasihan darinya? Kenapa dia terpaksa tinggal di ruangan gelap dan menggambar? Sejujurnya, saya tidak tahu kenapa, tapi Liu Yan ingin Ye Chen melakukan ini. Wajah Ye Chen tanpa ekspresi, jangan banyak bertanya. Percuma bertanya terlalu banyak. Jangan ganggu aku saat aku sedang melukis. Aku mohon. Lagi pula, aku tidak akan pernah berani menunjukkan perlawanan apapun terhadap bos. Saya hanya ingin menyelesaikan sejumlah lukisan untuknya dan melunasi hutang 1 miliar yuan, lalu saya bisa pergi. Untuk hal lain, Anda tidak perlu bertanya lagi. Hidup ini sudah sulit sekali. Kenapa kamu terus berusaha membeberkannya? Itu benar. Liu Yan tidak bisa menahan tangis simpati padanya. Namun dia masih sangat penasaran, apakah Tuan Muda Tiandu yang bermartabat menyerah begitu saja? Sayang sekali. Meskipun dia diberi pelajaran keras oleh Guan Qianjun terakhir kali, dia masih belum yakin. Sekarang, Ye Chen yang tinggal di sini hampir seperti seekor anjing. Bukan hanya yakin, tapi juga frustasi. Liu Yan ingin bertanya lagi, tapi ditarik oleh Guan Qianjun. Dia berkata dengan tenang, oke, jangan tanya lagi, jangan ganggu dia untuk menghasilkan uang untukku lagi. Begitu kamu masuk, suasana hatinya akan terpukul. Mungkin butuh waktu lama untuk pulih. Kalau dilihat lukisannya, 1/5 sudah selesai. Kalau tidak diperhatikan, lukisan berikutnya akan jelek dan hancur. Saat dia berbicara, dia meminta kedua pria yang menjaga pintu untuk menutup pintu. Liu Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa dia terkejut jika saya masuk. Bab 542. Pintunya tertutup, tapi Ye Chen di kamar masih mendengar kata-kata di luar. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek, penuh kesengsaraan dan kesedihan. Apalagi saat mendengar pertanyaan Liu Yan, dia hampir menangis. Dia bergumam, ini sangat menjengkelkan. Ini adalah serangan kritis 100.000 poin yang legendaris. Mengapa kamu menanyakan hal seperti itu? Mengapa kamu harus bertindak sejauh ini untuk menanyakan hal seperti itu? Apakah kamu tidak tahu ini akan menghancurkan hatiku? Dia menarik napas dan memandang serius ke depannya, menyelesaikan 1/5 lukisan itu. Setelah merenung dalam waktu lama, dia mulai melukis lagi, tetapi setelah beberapa sapuan saja, dia tercengang. Melihat beberapa pukulan di depannya yang sama sekali tidak sesuai dengan level sebelumnya, dia menghancurkan penanya dengan keras. Sudah berakhir, Guan Qianjun. Kamu benar-benar mulut gagak. Lukisanku sangat buruk. Dia berjongkok di tanah, memegangi kepalanya dengan tangannya karena kesakitan. Pada saat ini, yang menderita akibat penyiksaan Guan Qianjun bersamanya adalah orang tua Huang Tianqi yang telah meninggal, Huang Hesheng dan Liu Yuzi. Guan Qianjun menebak dengan benar, merekalah yang menemukan para pembunuh itu. Sebelumnya, pasangan ini awalnya menaruh harapan mereka pada putra bungsu mereka Wang Tianyang, berharap dia bisa menemukan cara yang baik untuk menangani Guan Qianjun dan membunuhnya. Tapi Liu Yuzi masih tidak bisa menelan kebencian di mulutnya. Mau tak mau aku meminta teman-temanku untuk bertanya,
dan mengetahui tentang organisasi pembunuh bernama Beach, yang pandai dalam pembunuhan dan dapat membunuh lawan tanpa meninggalkan jejak apapun, membiarkannya mati dalam kecelakaan. Jadi, kedua orang tersebut memutuskan untuk menggunakan organisasi pembunuh ini. Kali ini harganya 10 juta. Mereka berdua awalnya memiliki ekspektasi yang sangat kuat, namun mereka menunggu dan menunggu tidak ada tanggapan dari si pembunuh. Mereka menelepon nomor telepon mereka, mengirim pesan WeChat, dan mencoba metode kontak lainnya, tetapi mereka tidak dapat menghubungi sama sekali. Saat ini, keduanya merasa ada yang tidak beres, dan segera mengatur beberapa orang setia dan dapat diandalkan untuk mencari lokasi di mana si pembunuh ditempatkan. Tak disangka, sesampainya di sana, saya melihat mobil polisi dan ambulans di mana-mana. Tak lama setelah ambulans berangkat, beberapa truk pengangkut dari rumah duka segera datang. Kemudian, mayat-mayat diangkut keluar desa satu demi satu. Orang-orang yang dikirim oleh Huang Heseng dan Liu Yuzi merasakan kulit kepala mereka mati rasa saat menyaksikan adegan ini. Mereka segera bertanya kepada penduduk desa dan menemukan bahwa mayat-mayat ini telah mati di sebuah gang tanpa dapat dijelaskan, dan mereka semua dibunuh dengan cara digorok lehernya. Penduduk desa sangat ketakutan dan panik sepanjang hari. Mereka semua curiga ada setan pembunuh di desa tersebut. Anak buah Huang Heseng bahkan lebih ketakutan. Mereka menggunakan berbagai metode untuk mengidentifikasi mayat-mayat itu sebagai pembunuhnya dan bergegas kembali untuk melapor. Ketika Huang Heseng dan Liu Yuzi mendengar berita itu, seluruh tubuh mereka lemas dan terjatuh di sofa, gemetar tanpa henti. Huang Heseng menunjuk ke arah Liu Yuzi, "Sudah lama ku bilang, jangan mencari pembunuh untuk menangani Guan Qianjun. Dia begitu kuat bahkan para pembunuh yang dipanggil oleh organisasi di atas tidak dapat menanganinya, apalagi setengah ember air yang kita undang. Sudah berakhir. Jika Guan Qianjun mengetahui siapa majikannya, dia akan datang ke rumahnya sebentar lagi." Liu Yuzi bergumam, "Kamu belum memberitahuku. Kapan kamu memberitahuku?" Huang Heseng menamparkan wajahnya, "Sudah kubilang, dan kamu benar-benar lupa." Liu Yuzi tiba-tiba melompat dan menuduhnya dengan keras, "Kamu tidak pernah memberitahuku sama sekali. Ketika aku memberitahumu bahwa aku bisa menemukan seorang pembunuh dan membunuh Guan Qianjun, kamu hanya bertanya apakah aku yakin akan kemenangan. Saat Anda mengetahui detail para pembunuh ini, Anda langsung setuju." Mata Huang Heseng membelalak. Kemudian, dia berteriak dengan marah, "Apakah sekarang waktunya berdebat tentang hal ini? Kita harus memikirkan bagaimana cara menyingkirkan pembunuhan ini. Kita harus segera pergi, atau kita terbang ke luar negeri untuk menghindari pusat perhatian. Guan Qianjun sangat menakutkan. Jika dia tahu bahwa kitalah yang melakukannya, dia pasti akan datang untuk membunuh kita. Ini seperti membunuh anak kita." Liu Yuzi masih menyimpan secercah harapan, para pembunuh itu sangat bungkam dan mereka akan menyimpan rahasia. Mereka adalah salah satu dari 10 organisasi pembunuh teratas di Kerajaan Naga. Mereka memiliki profesionalisme yang tinggi dan tidak akan mengungkapkan majikan mereka. Petik 2. Mungkin karena mereka tidak mau mengungkapkan bahwa mereka dibunuh oleh Guan Qianjun. Kita akan baik-baik saja." Meskipun dia mengatakan ini, ekspresinya masih gugup dan gelisah. Jelas sekali, dia sendiri tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Pasangan itu saling menatap. Akhirnya, Huang Heseng menghela nafas, "Apa yang Anda katakan sepertinya masuk akal, tetapi kepergian kami tampaknya bersalah. Guan Qianjun juga memiliki banyak antek di kota Yunhai, dan kami akan segera mengetahuinya. Tidak apa-apa jika kita tidak pergi. Kita juga bisa bersaing dengannya. Bagaimanapun, kita adalah anggota grup Huang Zuan. Tidak peduli apa, kita perlu mencari ahli seni bela diri yang lebih terampil untuk menjaga tempat di mana kita berada. Bagaimanapun caranya, kelilingi tempat ini seperti tong besi." Liu Yuzi menunjuk dan mengangguk, "Ya, itu dia. Temukan kumpulan senjata panas lainnya. Selain pistol, yang terbaik adalah mendapatkan beberapa pengisi daya mikro dan granat. Saya tidak percaya Guan Qianjun sekuat itu. Tidak peduli seberapa terampilnya dia tidak bisa dibandingkan dengan senjata panas." Pihak berwenang dan pasangan tersebut membuat pengaturan sendiri. Saat ini, 2 mobil berhenti di luar. Pintu mobil terbuka, dan Huang Tianyang keluar dari mobil di depan. Dia berpakaian seperti laki-laki dan memiliki senyum menawan di wajahnya, yang menunjukkan bahwa dia lebih tampan dari Pan An. Berikutnya adalah sekelompok gadis, totalnya 7 atau 8. Semuanya secantik dewa, dan mereka berusia awal 20-an tetapi cukup cantik. Mereka mengenakan seragam sekolah, seragam Universitas Unkei.
Begitu mereka turun dari mobil, mereka dikerumuni oleh orang-orang di sekitar Huang Tianyang. Bahkan ada yang berinisiatif untuk memegang tangannya, memeluk lengannya, dan menggeseknya dengan keras. Lagi pula, daging segar super kecil seperti Huang Tianyang sangat populer di kalangan perempuan. Hanya ada satu gadis yang terlihat sangat menawan dan menawan, berdiri di samping dengan bingung. Melihat rumah mewah di depannya, ada sedikit kesedihan di wajahnya. Dia adalah Su Haitang. Keluarga Su adalah salah satu dari 5 keluarga bangsawan teratas di kota Yunhai saat itu, dengan kekayaan bersih puluhan miliar. Tentu saja Su Haitang juga pernah tinggal di rumah mewah, bahkan lebih buruk lagi. Namun karena hantaman dahsyat itu, ia harus keluar dari rumah mewahnya dan nyaris hidup di jalanan. Saya mengajak adik laki-laki saya sendirian untuk mendirikan warung pinggir jalan di garis tengah, dan diintimidasi oleh berbagai gangster. Jika dia tidak bertemu dengan kakak iparnya, nasib dia dan kakaknya pasti akan lebih menyedihkan sekarang. Pada saat ini, Huang Tianyang diam-diam mendorong gadis-gadis di sebelahnya, berjalan ke arah Su Haitang, dan mengulurkan tangan ke arahnya. Dia berkata dengan lembut, "Kecantikan, saya sangat senang Anda bisa datang ke rumah saya sebagai tamu. Saya pasti akan memperlakukan Anda dengan baik sebagai tuan tanah. Anda tidak perlu takut. Kami adalah teman sekelas. Ini adalah takdir. Saya harap kita bisa rukun di masa depan." Saat dia berbicara, gadis-gadis di sekitarnya semua memandang Su Haitang, dengan ekspresi tidak wajar di wajah mereka, bahkan ada yang tidak menyembunyikan rasa cemburu mereka. Su Haitang sangat cantik dan memiliki aura menggoda pada dirinya. Temperamennya yang memikat akan membuat wanita iri dan pria jatuh cinta padanya. Tidak heran Huang Tianyang sangat menyukainya. Di sekolah, jarang melihat Huang Tianyang berinisiatif menyapa para gadis. Tapi Su Haitang ini berbeda. Bersambung,